Shalom sahabat-sahabat yang kekasih, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali mengikuti Abam, ini masuk episode 511. Pertanyaan pertama, Salam Bapak Pendeta Erastus, saya mau tanya apakah boleh dalam kurung dosa atau tidak jika kita sebagai keturunan Tionghoa tapi Kristen masih percaya dan suka tanya-tanya mengenai Feng Shui, hari baik, dan juga membaca Hong Shui. Hong Shui itu misalnya kita ke suhu, kemudian kita tanya untuk si A tanggal lahir sekian dan jam lahir sekian. Masa depannya nanti bagaimana? Orangnya bagaimana? Begitu pertanyaan di dalam praktek Feng Hong Shui. Sedangkan setahu saya tidak boleh karena keluarga saya masih mempercayai hal itu, namun saya tidak berani menegur karena takut dikira kurang ajar. Oke, kepada penanya, puji Tuhan kamu sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Itu sangat ditentang dan dilarang oleh Allah. Ya, keterlibatan dengan kuasa kegelapan atau yang disebut okultisme itu sama dengan penyembahan berhala. Ini sangat ditentang oleh Alkitab. Nah, kalau keluarga kamu masih praktek ini, saya tidak tahu keluargamu agamanya sudah Kristen atau belum. Kalau masih belum beragama Kristen, kamu jangan banyak bicara. Ya. Bukan tidak boleh bicara, bicaralah pada waktu yang tepat, dengan cara yang benar dan tempat yang tepat juga. Nah, tetapi itu tidak akan bisa dimengerti oleh mereka. Maka yang kamu lakukan adalah bahwa kamu menunjukkan kesaksian hidup yang baik agar mereka percaya Tuhan Yesus dulu. Ya, kalau belum percaya, sulit atau percuma saudara berbicara. Ya, kalau mereka orang Kristen, nah ini kamu harus lebih keras berbicara, tapi dengan cara yang tepat dan bijaksana. Harus lebih tegas. Tapi kalau belum Kristen, sekali lagi, kamu tidak bisa paksa mereka. Mereka tidak tahu dan mungkin jelas tidak mau tahu. Tetapi kalau mereka Kristen, kamu harus bicara lebih tegas, lebih keras, tapi dengan cara yang bijak. Ya, ingat tempat, ingat waktu dan cara kamu. Kalau keluarga belum Kristen, sekali lagi ingat jadi kesaksian supaya mereka percaya Tuhan Yesus. Kalau mereka sudah Kristen, kamu kiranya bisa diberi hikmat oleh Tuhan untuk menegur itu. Itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Ya, jangan lakukan. Puji Tuhan. Perlu saya tambahkan di sini bahwa di dalam Tuhan selalu ada hari baik. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita tidak perlu tahu bagaimana nanti karena Allah menyertai kita. Ini penting. Jadi tidak perlu mempersoalkan apa dan bagaimana kita nanti. Dan juga tidak perlu tahu tentang orang lain apa dan bagaimana orang itu. Ya, oke, cukup Tuhan menyertai. Wanita usia 40 tahun punya 3 anak. Suami saya pernah membawa wanita lain ke rumah dan tidur dengan wanita lain saat saya tidak di rumah. Saya marah sama suami dan memaafkan suami saya. Pak, tapi saya simpan kepahitan dalam hati saya sampai saya pun jatuh dalam dosa perselingkuhan, Pak. Tapi kami saling memaafkan. Sekarang saya terus berdoa minta pertolongan Tuhan agar keluarga saya dipulihkan Tuhan. Apa yang harus saya dan suami lakukan sekarang? Kerinduan saya bisa dia belajar untuk mengasihi Tuhan dan menyenangkan Tuhan dengan sisa hidup kami, Pak. Saya minta doa dari Bapak untuk Bapak juga untuk keluarga saya. Oke. Yang pertama, saya sudah beberapa kali mendengar dan tahu wanita yang diselingkuhi kemudian melakukan perselingkuhan sebagai balas dendam. Jadi setan itu bicara kepada wanita yang dikhianati
Ayo kamu juga bisa selingkuh. Nikmat loh berselingkuh itu. Dan jatuh dalam dosa. Dalam Abam beberapa kali saya kemukakan ibu-ibu yang dikhianati suami selingkuh. Saya berkata, kamu jangan selingkuh ya. Karena dalam pengalaman beberapa wanita yang dikhianati suami juga melakukan pengkhianatan. Bahaya. Ya. Apa yang kamu lakukan sekarang, puji Tuhan kalau kamu bisa saling mengampuni. Tapi saya membaca ini saya sedih dan menyesal. Saya sesali kelakuanmu, kenapa kamu juga selingkuh. Ya. Ini sedih ya. Sekarang yang kamu lakukan mencari Tuhan. Saya menjadi bapak rohanimu atau menjadi gembalamu walaupun kamu dari gereja lain ya, gembala dalam virtual, saya akan bimbing kamu. Ikuti khotbah-khotbah saya, doa bersama, doa puasa, hidup kamu akan diubah Tuhan. Percaya, hidup kamu akan diubah Tuhan. Berdua harus ikut mendengarkan khotbah saya, lalu doa bersama pagi, doa puasa. Pasti Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu. Jadi tidak cukup didoakan, kamu harus punya langkah-langkah konkret untuk keluar dari keterpurukan itu. Ya. Tuhan menolong kamu dan keluargamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Yahweh tolong. Amin. Dari ibu rumah tangga usia 51 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus, saya mau bertanya Pak. Mengenai hukum perkawinan selama pernikahan, selama kurang lebih 20 tahun, suami tidak pernah tidur satu kamar dengan istri. Dia maunya tidur di kamar terpisah dengan alasan anak masih kecil. Tidak mau terganggu karena pagi harus bekerja. Tapi sejak tahun 2011 sudah tidak bekerja alias di PHK dan kami pindah ke daerah keluar kota, ke kota lain. Ya. Memulai hidup dengan usaha kecil-kecilan. Di rumah saya hanya ada 2 kamar. Tapi suami tetap tidak mau tidur satu kamar, tetapi pisah kamar dengan alasan ini juga. Padahal saya sudah beberapa kali mencoba untuk tidur satu kamar agar anak mandiri karena anak sudah mulai remaja. Sampai saat ini anak saya akan kuliah, pun suami tetap tidak mau satu kamar. Dia memilih tidur di kamar lain dan saya tetap dengan anak saya. Ini kenapa suamimu begini? Ini masalahnya apa? Saya mau menjawab jadi takut ya. Ada beberapa kemungkinan ya. Bisa karena suami trauma dengan hubungan seks secara kejiwaan. Yang kedua, suami ada perempuan lain di mana dia bisa dialog dan lain-lain dengan wanita itu. 3, saya tidak tahu apakah suamimu normal. Ya. 4, mungkin alasan dia itu benar, mungkin. Jadi ada 4 kemungkinan tadi. Ya. Yang saya tanyakan adalah, apa yang kamu lakukan hari ke hari? Apakah kamu menjadi istri mendatangkan damai sejahtera atau melukai? Sebab kalau engkau mengucapkan kata-kata yang melukai, menyakiti, tidak melayani dengan baik, suami bisa bereaksi demikian. Itu secara psikologi tadi saya katakan bisa ada trauma ya. Hubungan seks dengan istri karena dilukai, diperlakukan tidak adil ini. Dan saya tidak tahu. Dan sekarang minta hikmat Tuhan, yang saya nasihatkan jangan bereaksi lagi. Jangan tanya-tanya mengapa pindah kamar, ayo tidur bareng. Sudah cukup, sekarang berdoa, minta petunjuk Tuhan. Mohon pemulihan Tuhan. Jika masalah di luar kemampuan kita, itu berarti kita yang harus berubah dan yang kedua mengandalkan Tuhan. Ini sekarang kamu masuk di wilayah ini. Mengandalkan Tuhan
ya, mengandalkan Tuhan dan kamu harus berubah. Kamu harus berubah dan mengandalkan Tuhan. Dengan usia 51 tahun ini, ibu mestinya ya, maksud saya dengan usia 51 tahun ini, ibu, bapak sekitar itu mungkin mestinya sudah matang ya. Ya sudah bertahun-tahun demikian. Sekarang saatnya ibu diam dan berubah. Mengandalkan Tuhan. Oke, ini belum selesai nih. Yang mau saya tanya, apakah selama perkawinan saya tidur di kamar terpisah, termasuk pisah ranjang seperti orang sudah bercerai dan bukan suami istri? Selama ini saya sudah bicara baik-baik, tapi tetap tidak ada respon. Suami tetap egois memilih keinginannya. Padahal suami orang yang taat dan takut akan Tuhan. Padahal suami orang yang taat dan takut akan Tuhan. Ya kalau takut akan Tuhan tidak aneh begini. Tapi mengapa suami tidak mengasihi istri seperti tertulis di Alkitab? Saat pemberkatan nikah dan kamu bukan lagi dua melainkan satu dalam Tuhan. Dalam suka maupun duka. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Jika demikian, kenapa seorang suami yang taat tidak menjalankan perintah Tuhan tapi mengabaikannya? Dan satu lagi pertanyaan saya, Pak, suami tidak membela saya di saat adik laki-lakinya mengata-ngatai saya dan melukai hati begitu dalam. Suami membela, malah membela adiknya. Dan suami begitu baik, penuh kasih kepada orang lain. Namun kepada istrinya sering berlaku kasar mulutnya. Dan saya selalu mengampuninya. Dan semua pekerjaan rumah, hewan peliharaan, usaha suami saya bantu, tapi masalah keuangan pun pelit pada saya. Kadang untuk belanja kurang, saya harus nombokinnya, Pak. Kalau saya bicara pun takut jadi ribut, saya selalu mengalah. Kadang saya berpikir untuk pergi meninggalkan anak dan suami. Nah ini yang terakhir, kamu absolut tidak, itu setan itu. Tetaplah di situ, nanti Tuhan akan bela kamu dengan caranya. Kalau Tuhan mau panggil suami meninggal besok, itu bisa. Kalau tidak meninggal berarti Tuhan menghendaki dia hidup dan kamu tetap bertahan di situ dan bertumbuh dewasa lewat penderitaan tersebut. Ya. Masalah hidupmu yang berat, keadaan kamu yang berat, ini bisa membuat kamu bertumbuh lebih baik. Dunia ini sementara. Kita menantikan langit baru, bumi baru, ya. Jangan melangkah salah, ya. Suamimu pasti ada sesuatu yang tidak beres, kenapa sampai begitu, ya. Tapi sekali lagi, coba kamu periksa dirimu, apakah ada sesuatu yang salah yang kamu lakukan sehingga suami berkeadaan demikian. Tapi dari apa yang saya baca, kamu sudah berusaha untuk baik, mengalah itu ya, mengampuni. Kalau sudah benar-benar demikian, artinya kamu bersikap baik, mengampuni, mengalah, dia masih ya bersikap tidak adil terhadap kamu, Tuhan pasti bertindak. Kamu tunggu waktunya. Biar semua dikembalikan kepada Tuhan. Belum selesai nih. Saya sedih suami tidak benar-benar tulus mengasihi, menikahi saya selama lebih dari 20 tahun. Pernikahan asam garam pahit manis yang saya jalani bersama dia. Komunikasi perhatian kasih sayang suami kepada saya pun kurang. Baik selama saya jalani hidup saya banyak mengalah, sampai saya stres dan saya mempunyai sakit lambung akut. Belakangan ini pun selalu timbul keinginan saya untuk pergi dari rumah, karena saya sudah tidak kuat menahan beban ini, Pak. Mohon jawaban Pak Eras mengenai masalah saya. Saya harus bagaimana? Terima kasih. Oke, ini berat, akut masalahmu. Ini jawaban saya, ini diam. Mengalah, berdoa. Jangan banyak berpikir supaya kamu tidak sakit lambung. Keadaan ini bisa menjadi keadaan di mana kamu bertumbuh dengan lebih baik, mempersiapkan diri memasuki langit baru, bumi baru. Kedengarannya sekilas jawaban saya konyol, tetapi percayalah, ini jawaban yang tepat. Hadapi, sedikit lagi Tuhan akan bertindak. Tapi jangan tinggalkan rumah, ingat itu.
Nah, keadaan khusus yang kamu hadapi harus ditangani secara khusus pula. Nanti ada konselor yang pasti menghubungi kamu supaya kamu dibimbing. Ya, baik. Sekarang saya teruskan dengan wanita usia 27 tahun belum menikah. Salam Pak Era, saya ingin mengetahui mengenai bagaimana hubungan Yesus dengan Allah Bapa. Dalam konteks anak dengan orang tua. Hubungan seperti apa yang terbangun dalam relasi tersebut? Apa yang diharapkan dari Yesus sebagai anak? Apa yang harus diberikan Yesus sebagai anak? Ketaatan dan ketaatan. Menghormati seperti apa dan karena apa. Saya bertanya karena saya mencari standar bagaimana saya harus bersikap kepada orang tua saya. Orang tua saya belum mengenal kebenaran. Ketika saya berusaha mengasihi orang tua, yang saya lakukan adalah berusaha melakukan dan memberikan apa yang bisa membuat mereka senang. Tapi rasanya kurang tepat, ada kasih yang lebih berkualitas, ya. Tapi rasanya kurang tepat, ada kasih yang lebih berkualitas. Secara singkat Pak, saya ingin menanyakan kasih kepada orang tua yang belum mengenal kebenaran. Yang kualitas kasihnya standar Allah itu seperti apa konkretnya? Bagaimana saya mengasihi orang tua seperti Tuhan Yesus? Allah Bapa mengasihi mereka. Terima kasih. Oke. Yang pertama, ketika Yesus menjadi manusia, benar-benar 100% manusia. Seperti Adam pertama, juga seperti kita. Bedanya tentu Yesus tidak berbenih dosa, kita berbenih dosa. Yesus taat kepada Bapa dalam segala hal. Hidupnya hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini hubungan yang sangat harmoni yang menjadi model, pattern, pola kita dalam berinteraksi dengan Bapa. Dan Roh Kudus akan menolong kita bagaimana kita bersikap terhadap Bapa. Itu yang penting. Yang kita pelajari bukan bagaimana Allah bersikap terhadap kita. Allah memiliki integritas dan tatanan dan sikapnya terhadap kita sudah benar 100%. Seperti Bapak mengasihi anaknya. Bahkan Alkitab berkata lebih dari bapak-bapak di dunia ini. Jadi tidak perlu dipersoalkan, Allah Bapak adalah Bapak yang sempurna dalam mengasihi kita. Sekarang masalahnya di kita. Bagaimana kita mentaati Bapak. Roh Kudus menolong kita untuk mentaati Bapa dengan menjaga mulut, tidak ucapkan kata yang salah, menjaga perbuatan, kelakuan, pikiran, perasaan kita harus bersih, hati kita harus bersih. Dan itu lewat proses panjang. Hubungan orang tuamu dan kamu tidak bisa menjadi analogi. Tidak sejajar, tidak paralel. Sebab orang tuamu belum mengenal kebenaran. Orang tuamu tidak bisa dipaksa bersikap seperti Allah Bapa. Ya. Lalu kamu juga tidak bisa taat kepada orang tua dalam ketaatan yang tidak bersyarat. Harus taat, membahagiakan orang tua, iya. Tapi kalau ada perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan, misalnya orang tua menyuruh berbuat sesuatu yang salah atau menyembah berhala dan lain-lain, kamu tidak boleh ikuti itu. Tetapi tentu orang tua yang baik tidak akan menyuruh kamu melakukan hal yang melanggar hukum. Yang kamu lakukan sekarang adalah bagaimana minta hikmat Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi orang tua. Bukan saja kamu taat menyenangkan hati orang tua, tapi bagaimana orang tuamu bisa mengenal kebenaran lewat hidupmu. Jadi yang kamu persoalkan sekarang bukan perbandingan antara Allah Bapa dan Yesus dengan orang tuamu dengan kamu. Itu tidak perlu, tidak bisa, tidak simetris, tidak paralel, tidak bisa dijadikan analogi. Karena orang tuamu belum mengenal kebenaran. Yang kamu lakukan, ya, minta hikmat Tuhan bagaimana bertindak sebijaksana, setepat-tepatnya, secerdas-cerdasnya terhadap orang tua.
mengasihi, menghormati, memperhatikan kebutuhannya, menyenangkan, bisa. Tapi lebih dari itu, jadilah saksi supaya orang tuamu mengenal kebenaran dan kalian bersama-sama nanti di langit baru, bumi baru. Jadi berhenti mencoba untuk tahu ya bentuk analogi paralel antara hubungan Bapa di surga Yesus dan hubungan orang tua dengan kamu. Itu tidak dibutuhkan dan tidak bisa karena orang tuamu belum mengenal kebenaran. Oke. Jadilah berkat di tengah-tengah keluarga dan kamu akan menyelamatkan keluarga kamu. Top. Oke, pertanyaan berikut. Salam Pak Era, saya wanita yang sudah berumah tangga, saya bekerja di perusahaan kelapa sawit. Mestinya umurnya diberitahu ya, supaya jawaban saya bisa lebih akurat ya. Pekerjaan ini sulit untuk bisa saya dapatkan dan puji Tuhan, akhirnya saya bisa masuk di perusahaan tersebut. Singkat cerita, 3 tahun berjalan bekerja di perusahaan ini saya nyaman. Terlebih mempunyai atasan manajer yang luar biasa baik. Saya sampai berdoa sama Tuhan agar diberikan kesempatan saya masih bisa berjodoh lebih lama dalam pekerjaan bersama atasan saya itu. Atasan saya seorang wanita yang sudah menikah juga. Singkatnya di tahun ini saya baru tahu ternyata atasan saya itu tidak sebaik yang saya pikirkan selama ini. Beliau selingkuh dengan sama manajer divisi lain dan yang terparah ia sudah kasus kedua. Atasan saya tersebut sangat apik mengenai rencana-rencana untuk berdua dengan selingkuhannya itu. Sampai-sampai saya yang polos saat itu bisa diajak ikut ke Bali demi mereka bisa berduaan. Hanya saya yang saat itu tidak paham akan kondisi di mana ternyata manajer saya itu selingkuh. Rekan-rekan kerja saya beberapa sudah tahu. Hanya saya saja yang belum tahu. Saya sangat syok melihat kenyataan bahwa atasan yang selama ini saya kagumi, hormati, ya, saya kira bisa memberikan contoh, ternyata sudah 2 kali kasus yang sama menjadi pelakor di kantor. Beliau pun sampai memakai haknya sebagai manajer untuk hubungan terlarang tersebut. Contoh, selingkuhannya sampai dibelikan mobil dengan alasan keperluan pekerjaan. Jadi dibelikan mobil pakai uang perusahaan dan lain-lain yang kurang lebih sama. Dan saya pun sering diberikan sogokan berupa traktir makan-makan, diberikan tas, parfum, dan lain-lain. Saya ingin tanyakan harus dilakukan apa ya? Saya ingin tanyakan harus lakukan apa saya sekarang Pak Eras? Tetap diam dan pura-pura tidak tahu atau penunjukan kalau saya tidak menyukai kejadian itu, atau menunjukkan kalau saya tidak menyukai kejadian itu. Karena manajer saya ini bisa kapanpun mempergunakan kekuasaannya di perusahaannya untuk membuang saya. Dan saya tidak mungkin berhenti bekerja. Pekerjaan ini untuk suami saya, orang tua, saya masih membutuhkan pekerjaan ini. Ini yang sedang saya gumuli Pak, harus bersikap apa saat saya. Waduh, nah ini umurmu mungkin 38, 40 ya, atau 30, 40. Yang pertama, kamu tidak dewasa. Kamu masih egois ya. Kamu yang pertama tidak berhak kamu menghakimi. Maksud saya tidak berhak kamu menghakimi atasanmu ini. Menghakimi itu artinya menilai dan melakukan tindakan. Tadi kamu mau mengatakan apa yang harus saya lakukan? Apa saya mau menunjukkan ketidaksukaan? Nah itu menghakimi. Biasa saja, seperti biasa. Jangan menghakimi. Kamu harus melihat atasanmu ini, manajer ini, dengan belas kasihan. Dia pasti tidak pernah bercita-cita jadi pelakor. Justru kamu ditempatkan di situ untuk bisa menyadarkan dia. Tetaplah bersikap wajar. Jangan menunjukkan ketidaksukaan. Seakan-akan kamu jauh lebih baik dari dia. Itu bisa menyakitkan dan kamu gagal menjadi berkat. Yang kamu lakukan adalah bersikap seakan-akan tidak ada masalah. Lalu kamu minta hikmat Tuhan bagaimana menyadarkan dia. Kamu harus bersikap seakan-akan kamu tidak tahu. Lalu pada saatnya kamu akan bicara menjadi berkat.
Jangan menunjukkan ketidaksukaan. Kamu harus bersikap kepada manajermu ini ya sebagai konselor, sebagai kakak rohani. Dia boleh lebih tua tapi kamu lebih rohani. Itu dosa, itu salah jadi pelakor. Tetapi kamu harus menyelamatkan manajermu itu. Lagi pula manajer itu baik. Dan setan mau menghancurkan orang-orang baik seperti itu dengan membuat kelemahannya dibangkitkan. Dia orang baik tapi kelemahannya dalam seks dibangkitkan. Kasihan. Kamu harus bersikap kepadanya, kamu harus menyikapi dia sebagai pasien. Ya, kamu juga bisa jadi konselor, jadi juru bicara Tuhan kepadanya. Kalau saya lihat dari tulisan ini, kamu egois. Ya, kamu moralis. Aku tahu dia salah, tapi kamu tidak boleh bersikap demikian. Itu kesempatan besar kamu untuk menyadarkan dia. Kalaupun kamu pernah dipakai untuk menutup-nutupi dosanya, ya enggak, sudah ampunilah. Sekarang berbuatlah baik kepada wanita ini. Kasihan, ya. Saya sedih juga membaca ini, ya. Saya sedih. Kamu harus bersikap baik. Oke, saya kira nanti mesti kamu dihubungi untuk saya segera, karena saya takut saya menyampaikan episode ini keluar kamu sudah ambil keputusan konyol, ya. Saya takut itu. Jadi saya nggak mau kamu ambil keputusan konyol. Bekerjalah di situ, kasihanilah dia. Oke, saya bukan setuju dengan perbuatannya. Kita tidak setuju dengan perbuatannya, tapi kita berbelas kasihan kepadanya. Oke, cukup. Sekarang dari seorang pria usia 31 tahun di Kalimantan Barat, ya. Salam Pak Eras, terima kasih untuk ajarannya melalui Truth ID. Selama ini sangat-sangat memberkati. Terima kasih sudah sering menjawab pertanyaan saya. Saya menjadi tahu banyak hal tentang kebenaran dan berusaha untuk memproses diri hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa Elohim Yahweh. Saya mau bertanya, Pak. Saya menjadi terobsesi dengan langit baru, bumi baru atau LP3. Berusaha hidup sesuai dengan ajaran yang ada di Alkitab. Sayangnya saya belum bisa merasakan cinta pada Allah seperti perasaan saya cinta pada kekasih saya atau orang tua saya. Mungkin saya masih harus belajar firman Tuhan, berdoa dan baca Alkitab lebih lama lagi untuk merasakan mencintai Tuhan. Tapi kalau membayangkan surga, membayangkan mati dan hidup baru di sana, rasanya sangat semangat sekali. Bisa keliling angkasa dan semesta alam karena surga adalah dunia fisik. Saya yakin pasti kelak kita punya kemampuan untuk keliling dan mengelola semesta yang luas ini. Yang pertama, nanti kalau kamu bertumbuh dewasa, kamu mencintai Tuhan, justru bukan karena surga. Bukan karena mau masuk surga, tapi karena kau cinta Tuhan. Nah, kalau sekarang belum, karena kamu memang belum bertumbuh secara benar, secara baik. Tentu beda dengan saya dengan usia 64, yang sudah melewati perjalanan panjang. Kenali kebenaran dan menghayati kebenaran. Ya. Punya jam doa yang cukup berat bertemu dengan Tuhan. Dari pemahamanmu mengenai Allah, kasih dan keselamatan yang Dia berikan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, dan kamu menghitung bagaimana Tuhan pelihara hidupmu dan lain sebagainya, kamu akan mengatakan, aku berutang nyawa dan kehidupan. Kamu akan bisa mencintai Tuhan lebih dari kamu mencintai orang tua dan kekasihmu di dunia ini. Ya, pasti bisa. Ayo bertumbuh terus, ikut saya berdoa pagi jam 5 pagi. Punya jam doa pribadi, dengarkan khotbah di Truth ID, kamu akan bertumbuh dalam cinta Tuhan. Kiranya pemberitaan firman dan doa akan mengimpartasi kepadamu hati yang mencintai Tuhan. Kamu juga bisa berdoa minta Tuhan beri hati yang mengasihi Dia, dan Tuhan proses kamu untuk bisa mencintai Dia. Saya teruskan. Jadi topik yang berkaitan dengan keadaan angkasa selalu membuat
membuat aku semangat, karena itu jadi ingin cepat-cepat mati atau cepat-cepat datang hari penghakiman supaya bisa segera memulai hidup di LP3. Belum. Kamu belum buat apa-apa, kamu jangan ingin cepat-cepat pulang. Kamu belum buat apa-apa kok mau pulang. Ya. Tugasmu belum selesai. Kamu pasti belum sempurna satu. Tugasmu belum kamu ketahui. Jangankan sempurna, belum kamu ketahui dan belum kamu tunaikan. Kamu harus melakukan kehendak Bapa dari hari ke hari, menit ke menit, jam ke jam. Kamu harus menemukan apa rencana Allah dalam hidupmu untuk engkau penuhi. Dan kau penuhi, baru kamu boleh merindukan kerajaan surga. Menyadari itu tentu saya berusaha dengan mengikuti firman Alkitab dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu semua karena ingin ke surga. Apakah ini termasuk memberhalakan surga ya Pak? Sebenarnya tidak. Orang yang mencintai Tuhan pasti mencintai surga. Ya. Jadi mestinya cintamu kepada surga itu tidak lebih besar dari cintamu kepada Tuhan. Orang yang tidak mencintai Tuhan pasti mengkhianati surga. Ingat anak yang terhilang di Lukas 15. Dia berkata, aku telah berdosa kepada Bapa dan surga. Ya, dia merasa tidak menginginkan surga itu dosa. Tapi puji Tuhan, kamu bisa mengingini surga sedemikian. Orang seperti kamu adalah orang yang terpilih. Pasti kamu sudah mencintai Tuhan, tapi belum proporsional. Ayo berjuang maju sampai lebih proporsional. Top. Kamu orang baik. Kamu kekasih Tuhan. Sampai tingkat tertentu kamu menjadi orang yang mustahil masuk neraka. Oke. Karena saya semangat sekali dengan surga, saya sudah berusaha melatih untuk mencintai Tuhan tapi belum tumbuh. Mungkin karena belum mengalami interaksi langsung dengannya. Sudah tapi kurang, nak. Ya, sudah tapi kurang. Padahal saya tahu tidak mungkin bisa berhubungan langsung dengannya kalau tidak hidup kudus. Woi, bagus. Hidup kudus. Padahal saya sering merasa dibantu dan diberkati jasmani dari Tuhan. Tetap aja belum cukup untuk menumbuhkan rasa cinta. Jadi apakah saya saat ini sedang memberhalakan surga? Tidak. Surga diberhalakan juga tidak salah karena pemilik surga di dalamnya. Tetapi proporsionalnya kamu lebih mencintai Tuhan daripada surga. Atau dua-duanya bisa bertalian, ya. Tidak mungkin orang yang mau masuk surga lalu membenci Tuhan, tidak mungkin. Pasti kamu mengasihi Tuhan. Cuman kasihmu belum proporsional. Dan puji Tuhan kalau kamu sadar bahwa kasih kamu belum sempurna atau belum lengkap atau belum proporsional. Bagus. Terima kasih Pak Eras untuk jawabannya. Silahkan tegur dan marah saya jika pertanyaan saya ini sangat kurang ajar kepada Tuhan. Enggak. Kamu tidak kurang ajar kepada Tuhan. Justru kamu mengasihi Tuhan. Supaya saya segera sadar. Semoga Tuhan memberkati seluruh kru Truth ID, semoga Pak Eras sehat. Oke, senang sekali. Usiamu 31 tahun dan kamu seorang Katolik, kamu di Kalimantan Barat, Tuhan mencintai kamu. Kamu pasti dilindungi Tuhan secara khusus. Hati kamu itu berkenan, ya. Saya tidak tahu siapa namamu, tapi kalau boleh saya beri namamu Nathanael. Ya. Oke. Saudara jangan lupa subscribe Truth ID, tekan gambar loncengnya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.